Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Bunga Puspita, NIM 1705520044 dari kelas Audit Bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Yang pertama, Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan menimbang A. Bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan diperlukan sistem perbankan yang sehat. B. Sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan, permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi secara dini dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap bank sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi menjadi pengawasan intensif. C. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf C, perlu penetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Dan yang selanjutnya, mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaran penjamin simpanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4963. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Selanjutnya, pemutusan. Di sini berisi menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. Bab 1 ada ketentuan umum yang berisi pasal 1. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perbankan syariah dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang kedua, lembaga penjamin simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang keempat, bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain
dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Yang kelima, bank penerima adalah bank selain bank perantara yang menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari bank asal. Yang keenam, pemegang saham pengendali bagi bank yang selanjutnya disingkat SPS adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang A. memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. B. memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketujuh, direksi adalah A. bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang B. bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. C. bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. D. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu pimpinan kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 8. Dewan komisaris adalah A. bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. C. bagi bank berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. D. bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 9. Giro wajib minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib minimum. Selanjutnya pasal 2. Yang pertama, status pengawasan bank ditetapkan oleh OJK. Pasal 2 ayat 2, peraturan pengawasan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. pengawasan normal, B. pengawasan intensif, C. pengawasan khusus. Pasal 3 ayat 1, bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK dalam hal bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Ayat 2, bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika memenuhi satu atau lebih kriteria, yaitu A. rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sama dengan atau lebih besar dari 8% namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank. B. rasio modal inti kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK. C. rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan oleh GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Namun, berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar. D. rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan. E. tingkat kesehatan bank dan peringkat komposit
4 atau peringkat komposit 5. F. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Pasal 4 ayat 1. Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal surat pengaturan pemberitahuan OJK. Ayat 2. Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang oleh OJK paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk bank dan pengawasan intensif yang memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu A. Rasio kredit bermasalah secara neto atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan dan penyelesaiannya bersifat kompleks. B. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5. C. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 atau peringkat faktor tata kelola 5. Ayat 3. Perpanjangan waktu bank dalam pengawasan intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B maupun huruf C, disertai peningkatan tindakan pengawasan. Untuk pasal 5, ayat 1, bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan normal dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Ayat 2, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal memenuhi 1 atau lebih kriteria yaitu A. Rasio KPMM kurang dari 8%, B. Rasio GWM dan rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan oleh GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank. Berdasarkan penilaian OJK, yang pertama, bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar. Yang kedua, bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat. Ayat 3. Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Bab 2 mengenai bab selain bank sistemik. Bagian ke-1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan adalah pasal 6 ayat 1. Dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak kepada OJK. Ayat 2. Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank selain bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bagian kedua, selain bank sistemik dalam pengawasan intensif, yaitu pasal 7 ayat 1, selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Ayat 2, bank selain bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai A. Penetapan bank selain bank sistemik adalah pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. B. Penetapan perpanjangan jangka waktu bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindak pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Selanjutnya pasal 8 ayat 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Ayat 2, tindakan pengawasan yang diperintah oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu A. Menghapus bukukan kredit dan pembiayaan atau penyaluran dana yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank selain bank sistemik dengan modal bank selain bank sistemik. B. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi, dewan komisaris dan atau dewan pengawas syariah atau imbalan kepada pihak terkait. C. Tidak melakukan pembayaran kembali atau pelunasan instrumen modal inti tambahan atau instrumen modal pelengkap. D. Melakukan atau menunda distribusi laba.
Memperkuat atau menambah modal bank selain bank sistemik termasuk melalui setoran modal. F. Tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. G. Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. H. Tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan atau penyediaan dana baru. I. Menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank selain bank sistemik kepada bank dan atau pihak lain. J. Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor. K. Tidak melakukan kegiatan usaha tertentu. L. Menutup jaringan kantor selain bank sistemik. M. Tidak melakukan transaksi antar bank. N. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lain. O. Mengganti direksi atau dewan komisaris bank selain bank sistemik. P. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank selain bank sistemik kepada pihak lain. Q. Menjual bank selain bank sistemik kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank selain bank sistemik. R. Menetapkan pengelola statuter. S. Tindakan pengawasan lain. Pasal 9. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif wajib A. Menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi. B. Menyampaikan realisasi rencana tindak. C. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. D. Melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK. Ayat 2. Dalam hal bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B. Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank selain bank sistemik atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan bank selain bank sistemik. Pasal 10. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan penyampaian daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A dan huruf C paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan sebagai dalam pengawasan intensif. Pasal 11 ayat 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bank disertai jangka waktu penyelesaian. Ayat 2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi oleh OJK paling lama 5 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Ayat 3. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh OJK, bank selain bank sistemik wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. Pasal 12. Bank selain bank sistemik dan atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif. Ayat 2. Rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus menggambarkan kemampuan bank selain bank sistemik untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Rencana perbaikan permodalan dinilai oleh OJK paling lama 5 hari sejak rencana perbaikan permodalan diterima secara lengkap. Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak, bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal penolakan. Pasal 13. Bank selain bank sistemik wajib menyampaikan kepada OJK realisasi rencana tindak. Ayat 2. Realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat paling sedikit A. Permasalahan bank selain bank sistemik. B. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bank. C. Waktu pelaksanaan perbaikan. Pasal 14. Bank selain bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank selain bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Penetapan bank selain bank sistemik yang tidak berada
dalam pengawasan intensif diberitahu secara tertulis oleh OJK kepada bank selain bank sistemik. Selanjutnya ada bagian ketiga, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pada pasal 15 ayat 1, bank selain bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria pengawasan. Kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Ayat 2, penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK. Ayat 3, selain pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penetapan status dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Ayat 4, pemberitahuan kepada bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada ayat 2 memuat penetapan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik. Pasal 16 ayat 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM dan atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3. Pasal 17, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Ayat 2, tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu A, melarang bank selain bank sistemik menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK, kecuali untuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat bank syariah, sertifikat deposito Bank Indonesia, surat berharga Bank Indonesia, valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank, dan atau surat berharga negara. B, melarang bank selain bank sistemik mengubah kepemilikan bagi 1 pemegang saham yang memiliki saham bank selain bank sistemik sebesar 10% atau lebih. 2, PSP termasuk pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank selain bank sistemik dalam struktur kelompok usaha bank selain bank sistemik, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK. C, memerintahkan bank selain bank sistemik untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham selain bank sistemik kurang dari 10% kepada OJK. Pasal 18, ayat 1, selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, OJK berwenang memerintahkan bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2. Ayat 2, tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku. Pasal 19 ayat 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan kepada OJK A, laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan laba rugi serta rekening administratif. B, rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas. C, peringkat komposit tingkat kesehatan bank selain bank sistemik yang terkini. D, informasi dan dokumen mengenai 1, daftar terkini simpanan nasabah secara agregat yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal. 2, daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban bank selain bank sistemik kepada pihak terkait. 3, informasi lain yang diperlukan OJK. E, laporan keuangan terkini dari perusahaan yang memperoleh penyertaan modal dari bank selain bank sistemik selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi, kredit, dan pembiayaan. F, laporan struktur terkini kelompok usaha terkait bank selain bank sistemik termasuk badan hukum pemegang saham bank selain bank sistemik sampai dengan ultimate shareholder. G, laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu 1 bulan mendatang atau berdasarkan periode laporan lain yang terinci secara harian dengan frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK. Ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lama 3 hari kerja sejak bank selain bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus. Pasal 20, OJK membatasi kegiatan usaha tertentu bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila A, OJK menilai kondisi bank selain bank sistemik semakin memburuk. B,
menjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan atau PSP. Ayat 2, pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan oleh OJK kepada selain bank sistemik dan LPS. Pasal 21 ayat 1, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Ayat 2, pengumuman bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan A. Alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu, B. Tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh bank selain bank sistemik, dan atau larangan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17. Ayat 3, bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak memenuhi kriteria dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur pada pasal 5 diumumkan oleh OJK pada situs OJK. Ada pasal 23, bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan apabila A. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 belum terlampaui namun kondisi bank selain bank sistemik menurun sehingga 1. Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8%. 2. Rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Jangka waktu peraturan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 terlampaui dan 1. Rasio KPMM bank selain bank sistemik kurang dari 8%. 2. Rasio GWM dan jumlah rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank selain bank sistemik. Pasal 24, dalam hal bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai bank selain bank sistemik yang tidak dapat disehatkan. OJK memberitahukan secara tertulis kepada A. Bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus yang ditetapkan tidak dapat disehatkan. B. LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pasal 25. 1. Bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh SPS serta wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang telah ditetapkan oleh OJK. 2. Bank selain bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS dikecualikan dari penetapan sebagai bank selain bank sistemik dalam pengawasan intensif atau bank selain bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pasal 26. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank selain bank sistemik, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank selain bank sistemik setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Ada bab 3 bank sistemik. Bagian 1, bank sistemik dalam pengawasan normal yang dinilai memiliki permasalahan signifikan. Pasal 27 ayat 1, dalam hal bank sistemik dalam pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan. Bank sistemik wajib A. Menerapkan rencana aksi untuk permasalahan keuangan. B. Menyampaikan rencana tindak kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan. Pasal 2, tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh bank sistemik yang dimuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bagian kedua, bank sistemik dalam pengawasan intensif. Pasal 28 ayat 1, bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Untuk pasal 2, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai A. Penetapan bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. B. Menetapkan perpanjangan waktu bank sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Disertai dengan penetapan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh bank sistemik. Pasal 29. Ayat 1, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif wajib A. Menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. B.
menyampaikan rencana tindak untuk mengatasi selain permasalahan keuangan. Pasal 2. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga wajib menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap. Pasal 3, ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 13. Selanjutnya pasal 30. Bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif selain menerapkan rencana aksi dan rencana tindak, wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Untuk pasal 31 ayat 1, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif kepada LPS. Pasal 2, dalam rangka persiapan penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilaian aset dan atau kewajiban bank sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh SPS, LPS setelah berkoordinasi dengan OJK. Pasal 32 ayat 1, bank sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi bank sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3. Ayat 2, penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada di dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Pasal 3, pemberitahuan penetapan sebagai bank sistemik yang tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 karena permasalahan solvabilitas disampaikan kepada LPS. Bagian ketiga, bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pasal 33, bank sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Selanjutnya pasal 34, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menerapkan rencana aksi untuk mengatasi permasalahan keuangan. Pasal 35 ayat 1, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada bank sistemik yang bersangkutan. Pasal 2, pemberitahuan kepada bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh bank sistemik. Pasal 3, selain pemberitahuan kepada bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan bank sistemik dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS. Pasal 36 ayat 1, dalam hal bank sistemik ditetapkan dalam pengawasan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 33, OJK meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik yang ditetapkan sebagai bank sistemik dalam pengawasan khusus. Pasal 2, dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bagaimana dimaksud pada ayat 1. LPS dapat melakukan langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan OJK. Pasal 37, ayat 1, sistemik dalam pengawasan bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3. Pasal 38 ayat 1, bank sistemik dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18. Pasal 2 ayat 2, bank sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan data atau informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Pasal 39 ayat 1, OJK meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria A. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 belum terlampaui namun rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4%, namun kurang dari 8% dan OJK menilai bank sistemik sudah tidak dapat disehatkan, atau rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 terlampaui dan
rasio KPMM bank sistemik kurang dari 8%, dan atau rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank sistemik. Ayat 2. OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan bank sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 40. Dalam hal bank sistemik dalam pengawasan khusus, bagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 diputuskan oleh KSSK, diserahkan kepada LPS untuk dilakukan penanganan berdasarkan undang-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan UU mengenai lembaga penjamin simpanan. OJK memberitahu kepada bank sistemik mengenai keputusan KSSK tersebut. Ketentuan lain-lain. Pasal 41, penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat A. Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan Perbankan Syariah atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. B. Kantor regional atau kantor OJK setempat, bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bab 5. Sanksi. Pasal 42, bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat 3, pasal 12 ayat 1, pasal 12 ayat 4, pasal 13 ayat 1, pasal 16, pasal 17 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 22, pasal 25 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 29, pasal 30, pasal 34, pasal 37 ayat 1, pasal 37 ayat 2, dan atau pasal 38. Dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, berupa A. Teguran tertulis, B. Pemberhentian anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Bank. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengawasan bank dalam OJK. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.